Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla jalaluh. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan, yang mana kesehatan dan kekuatan itu kita pergunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat syukur yang sebenar-benarnya. Mempergunakan segala karunia Allah, memberikan yang diberikan Allah nikmat kepada kita, kesehatan yang diberikan Allah kepada kita, kita pergunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat syukur yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat yang berlimpah luah kepada kita bersama. Saudara-saudara, salah satu ciri masyarakat Islami adalah membina ukhuwah atau persaudaraan, baik dengan sesama muslim maupun non-muslim. Saudara-saudara, ada 3 ukhuwah yang harus kita jaga. Pertama yaitu ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Ukhuwah insaniyah atau basyariyah merupakan bentuk persaudaraan yang berlaku pada semua manusia secara universal.
tanpa membedakan ras, agama, suku, dan aspek-aspek kekhususan lainnya. Persaudaraan di sini melihat jiwa kemanusiaan, maksudnya bahwa pada hakikatnya semua umat manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dari diri yang satu, dan dari diri yang satu itu Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Kita satu bapak, kita satu ibu, bangsa apapun dia, etnis apapun dia, Eropa, Asia Tenggara, semua dari sumber yang satu, Nabi Adam alaihissalam. Kalau dari sumber yang satu, satu bapak, satu ibu, diambil dari beberapa tanah yang berbeda-beda, dari berbagai sumber di bumi ini, maka ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit merah, semuanya putra putri Nabi Adam alaihissalam. Kalau demikian, bukankah sesungguhnya seluruh manusia ini bersaudara? Karena kita semuanya bersaudara. Oleh sebab itu kita harus menjaga ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah. Walaupun saudara-saudara dalam akidah kita berbeda-beda, tetapi dalam kemanusiaan, tentu ketika membantu orang, membantu manusia yang lain, kita tidak bertanya agamanya apa. Ketika kita naik pesawat, kita tidak akan bertanya ini pilotnya agamanya apa. Ketika kita bermuamalah, kita mempergunakan handphone kita, kita tidak akan tanya ini siapa yang menciptakan. Itulah ukhuwah insaniyah yang harus kita jaga. Maka itu hakikatnya saudara-saudara, pertumpahan darah antara sesama manusia, hakikatnya pertumpahan darah saudara sendiri. Itu ukhuwah insaniyah yang harus dijaga. Saudara-saudara, kita perhatikan lagi surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 13. Ya ayuhan nas wa inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jelas di sini dikatakan, hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dan ibu kita Hawa, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Allah yang menciptakan ada bangsa-bangsa. Maka
Kita harus berbaik-baik. Allah ciptakan, kata Allah, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Adanya bangsa-bangsa itu bukan kebetulan ada bangsa-bangsa di dunia ini, tapi Allah yang menciptakan bangsa-bangsa itu. Lalu dan bersuku-suku, Allah yang menciptakan suku-suku itu agar kamu saling kenal mengenal. Artinya agar kita saling berbaik-baik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu peristiwa. Peristiwa ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Abi Layla, Qais bin Sa'ad dan Sahal bin Hunayf sedang berada di Qadisiyah. Qadisiyah itu sekarang Riyadh. Lalu lewat jenazah ditandu orang melewati keduanya. Keduanya berdiri menghormati jenazah yang lewat tersebut. Ada orang bertanya, bukankah jenazah itu adalah non-muslim? Mereka ditanya demikian. Apa jawab keduanya? Satu keranda pernah digotong orang melewati Rasulullah SAW. Lalu beliau berdiri. Lalu Rasulullah diberitahu, ya Rasulullah, bahwa yang lewat tadi adalah jenazah orang Yahudi. Apa jawab Rasulullah? Bukankah dia manusia juga? Masya Allah. Ketika ditanya, itu jenazah orang Yahudi, Nabi berdiri. Jawaban yang luar biasa. Bukankah dia manusia juga? Rasulullah memuliakan manusia walaupun berbeda agama. Bahkan dia adalah jenazah. Inilah gambaran bagaimana toleransi di dalam Islam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis tadi, maka ada sebagian ulama yang berpendapat kalau ada jenazah yang lewat, siapapun itu jenazahnya, kita disunahkan untuk berdiri memuliakan jenazah tersebut. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ukhuwah yang pertama. Ukhuwah yang kedua adalah ukhuwah wathaniyah. Ukhuwah wathaniyah adalah persaudaraan yang diikat oleh jiwa nasionalisme. Satu bangsa, satu tanah air, tanpa membedakan suku, warna kulit, adat istiadat, budaya, aspek-aspek lainnya. Semua dijalin karena kita satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hingga ada yang mengatakan hubbul watan minal iman, cinta sesama saudara itu setengah daripada iman. Ini juga ukhuwah, persaudaraan yang harus dijaga. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan Islamiyah yang didasarkan kepada iman. Innamal mu'minuna ikhwah.
Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nabi mengistilahkan, seandainya ada dari batang tubuh kita ini yang sakit, dari bagian batang tubuh kita ini yang sakit, kata Nabi, maka seluruh badan kita akan ikut demam. Itulah ukhuwah Islamiyah. Dalam berkasih sayang, bagaikan satu tubuh. Apabila satu tubuh badan merintih kesakitan, maka sekujur badan merasakan panas dan demam. Saudara-saudara, ukhuwah Islamiyah ini adalah persaudaraan yang sangat tinggi dan kuat. Karena persaudaraan ini tidak akan sampai habis di dunia saja. Dia dunia wal akhirah kita bersaudara. Kenapa dikatakan kuat? Saudara-saudara, ketika kita punya anak, anak adalah nasab kita, darah daging kita. Berarti ada ukhuwah insaniyah di sana. Ukhuwah sedarah ada di sana. Akan tetapi ketika dia murtad, maka haknya sebagai waris hilang. Artinya apa? Ukhuwah Islamiyah lebih kuat dari ukhuwah sedarah. Padahal itu anak kita sendiri, darah daging kita sendiri, yang kita besarkan dia. Tapi ketika dia tidak seakidah dengan kita, maka hak waris hilang. Dia tidak berhak lagi mewarisi harta kita. Berarti ukurannya bukan sedarah, ukurannya adalah ukhuwah Islamiyah, adalah iman. Dan tidak ada lagi saudara-saudara saling doa mendoakan dalam keselamatan akhirat. Kalau mendoakan agar dia mendapat hidayah dibolehkan, tapi mendoakan dalam keselamatan akhirat sudah terputus, tidak dibolehkan. Padahal itu darah daging kita. Tidak dibolehkan lagi menjadi orang yang menikahkan, karena tidak seiman lagi. Oleh sebab itu, dari ketiga ukhuwah tadi, maka ukhuwah Islamiyah adalah ukhuwah yang tertinggi. Namun demikian saudara-saudara, walaupun barangkali ada peristiwa yang terjadi bahwa tidak seiman dengan ibu kita, tidak seiman dengan anak kita, tetap ukhuwah insaniyah harus dijaga. Ukhuwah wataniyah tetap harus dijaga. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini dengan menjaga tiga ukhuwah tadi. Pertama, ukhuwah insaniyah. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. Yang ketiga, ukhuwah Islamiyah. Wa qur bi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dosa besar maupun dosa kecil sejak kami balik sampai saat ini. Ya Allah, ampuni dosa kedua ibu bapa kami, rahmati keduanya sebagaimana keduanya mendidik kami pada waktu kecil kami dahulu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang berada di masjid ini maupun di rumah kami masing-masing dimanapun berada, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah, anak-anak yang taat kepada Engkau sampai akhir hayatnya, anak-anak yang beriman kepada Engkau sampai akhir hayatnya, anak-anak yang menjadi penghuni surga semuanya ya Allah, anak-anak yang selamat hidupnya dunia wal akhirah, anak-anak yang sukses hidupnya, anak-anak yang sukses dalam pendidikannya, anak-anak yang sukses dalam karir maupun pekerjaannya. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami, hajat dunia maupun hajat akhirat. Ya Allah, sebagaimana kami berkumpul di masjid yang mulia ini, nanti kumpulkan kami kembali di surga-Mu ya Allah, beserta seluruh keluarga kami. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, matikanlah kami membawa iman. Allahumma khtim lana bil Islam, واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.